Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, Si dan Liu bersikap bijaksana dan mereka tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, di dalam hati mereka, kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Jika kita melihatnya atas nama yang mulia, kekuatannya pasti akan berada di atas mereka. Adapun ramuan umum para dewa dan iblis yang telah disempurnakan Xiaoyan, dia tidak pernah menyebutkannya. Lagi pula ada beberapa komisi yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, Xiaoyan masih berencana memberikan ramuan itu kepada Qi sendirian. Selain komisi Xiaoyan, pertemuan ini masih menyisakan sedikit komisi. Bahkan Xiaoyan belum menerima komisi alkimia baru. Namun, Xiaoyan sudah mendapat komisi yang cukup untuk yang berikutnya. Masih banyak pil yang belum sempat saya saring. Namun setelah dikunci oleh Chu Qiantai, Xiaoyan berencana bertanya pada Ba atau Ju, bagaimana mencari harta karun yang bisa menyembunyikan nafas. Pak, bisakah Anda membantu saya membuat sesuatu yang dapat melindungi napas saya? Xiaoyan berkata dengan tegas, ada beberapa hal yang tidak perlu dihindari. Meskipun itu jelas-jelas ditujukan padanya, itu tidak menjadi masalah. Katakan hal yang sama pada Chu Qiantai, karena dia tahu semua yang dia lakukan. Semua ini sepertinya terlihat, jadi saya ingin hal ini mencegah Chu Qiantai mengawasi saya. Melindungi nafas, aku tidak pandai dalam hal ini, tetapi mungkin aku akan mencoba mengawasinya. Namun efeknya mungkin sedikit lebih rendah dan tidak memenuhi kebutuhan. Ba menjawab tidak, ragu-ragu. Lagi pula, kami sudah pernah melakukan transaksi dengan Xiaoyan sebelumnya. Jadi aku masih lebih mempercayai Xiaoyan, karena ia tidak bersembunyi di balik kata apapun. Benda yang melindungi nafas itu saya punya. Tepat setelah 8 kata itu jatuh, Qi mengambil inisiatif untuk berbicara. Setelah rapat selesai, saya akan mempercayakannya kepada Anda. Karena Qi itu sebenarnya murah hati. Namun ini akan menimbulkan banyak kecurigaan, setidaknya itu membuat orang merasa Qi dan Xiaoyan sangat dekat. Terima kasih, karena beberapa ramuan yang dipercayakan telah disempurnakan. Mari kita transfer dulu, saya akan menyempurnakan yang lainnya sesegera mungkin. Namun Xiaoyan tidak mengerti maksud Qi untuk seorang pengusaha. Kata-kata seperti itu tidak seharusnya muncul, seharusnya itu mesti lebih seimbang. Tentu, mungkin Qi selalu bersikap seperti ini dan melakukan bisnis di seluruh dunia dengan tulus. Ia memperlakukan orang dengan tulus, itu juga merupakan cara berbisnis. Setidaknya dalam transaksi dengan Xiaoyan, Qi sangat dermawan. Ini sebenarnya membuat Xiaoyan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Siapapun yang membutuhkan bantuan dapat berkonsultasi dengan saya. Harga bisa dibuat sewajarnya dan dapat diperdagangkan kembali. Anda juga dapat bertukar bantuan dengan saya. Qi lalu melanjutkan. Begitu pernyataan ini keluar, ia memberitahu semua orang bahwa ia tidak memperlakukan Xiaoyan secara khusus, tapi semua orang di sini seperti ini serasa seperti Qi. Apakah ada sesuatu yang bisa memecahkan aura tersembunyi itu? Namun yang terbaik adalah langsung mengunci posisinya. Pada saat ini, suara Liu perlahan keluar. Keduanya saling menargetkan semuanya yang ada di luar sana. Tentu saja ada, tapi apa yang akan Anda berikan sebagai imbalannya? Ini adalah harta karun, Qi segera menjawab. Maknanya juga jelas. Dan artinya, Anda tidak bisa menukar barang ini hanya dengan mengandalkan bantuan. Kalau begitu lupakan saja, harta karun seperti itu tidak ada gunanya. Liu juga memberitahu Xiaoyan dengan cara ini. Dia punya banyak sarana. Ceti, jangan berpikir itu berarti Anda tidak bisa mengurungnya. Lalu Xiaoyan memilih diam, dan Liu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Konflik di antara keduanya, tentu semua orang bisa mengerti. Namun itu belum tentu demikian. Lalu Xiaoyan tidak menjawab, Qi tidak bersedia. Karena hal ini tidak disebutkan dengan jelas. Apakah barang-barangnya tidak berguna? Kemudian Chu Qiantai juga tidak membantah Qi. Tidak perlu berdebat. Mengapa dia membuka mulutnya hanya untuk berdebat dengan Xiaoyan? Dia tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Dan setelah semua suara berhenti, pertemuan ini harus berakhir di sini. Akhir pertemuan. Semua orang bisa pergi. Ucap Yi perlahan. Seperti biasanya, itu tidak akan banyak orang bicara. Jangan bertanya terlalu banyak, seolah-olah hanya seorang pengamat. Setidaknya saat ini, saat semua orang ada di sini, itu adalah pengamat.
Tepat saat Xian hendak pergi, suara seseorang muncul sendirian di benak Xian. Jiu, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Kamu bisa menolak, namun jika menerima, bicaralah padaku sendirian. Ketika Zueng bertemu sebelumnya, itu adalah ujian. Jadi apakah sekarang sudah dikenali oleh Chu Qiantai? Lalu sedang berpikir dalam hatinya, menjanjikan atau menolak, namun identitas Liu adalah memang mendiang Raja Taixu. Anda tidak mengambil tindakan terhadap saya sebelumnya, dan rupanya itu sesuai dengan dugaanku. Saya khawatir dia dan Taixu tidak sepenuhnya berada di posisi yang sama. Saya tidak tahu situasi Shenxi sekarang. Kabar hilangnya ratu pun semakin tidak jelas. Seperti kata pepatah, musuhku adalah temanku sendiri. Jika Chu Qiantai benar-benar mendambakan tahta, ini benar-benar sebuah peluang. Lalu itu membuat pikiran Xiaoyan berputar. Segera ia membuat penilaian dalam pikirannya. Dia tidak takut membicarakannya di sini. Identitas sendiri, Chu Qiantai jelas tidak memahaminya. Kalau tidak, mustahil untuk tidak membunuhnya. Dan kecil kemungkinannya untuk menemukannya di sini. Saatnya bekerja, Xiaoyan berkata dengan hormat. Xiaoyan tidak yakin apakah Qi ada di sisinya atau tidak. Tapi sejauh ini, ia memberinya banyak bantuan. Dia bahkan mengundang Zhu Tianzun untuk membantunya. Dan setelah menunggu beberapa saat, semua sosok biru menghilang di platform batu. Liu dan Zhu terakhir, dan keduanya perlahan muncul. Zhu, tidak haruskah saya meminta Anda untuk mempertimbangkan semua makhluk hidup atau menghormati yang mulia? Itu nama yang sudah lama dikagumi. Liu tidak lagi bersembunyi. Dia secara langsung menyatakan Zhu adalah Xiaoyan. Itu tidak terlalu buruk, karena bahkan jika itu dia, tampaknya tidak jelas apakah yang mulia benar-benar meninggal. Saya tidak peduli dengan semua makhluk hidup, bahkan yang mulia pun tidak. Xiaoyan menjawab dengan dingin. Ceti, siapa kamu? Apakah umurmu 6 tahun? Xiaoyan mengatakan, umurku 9 tahun. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan sebaliknya. Xiaoyan terus bermain teka-teki dengan Chu Qiantai. Karena aku memilih pertarungan, mengapa terus berpura-pura? Kata Liu, Chu Qiantai adalah Raja Taixu. Jika pertemuan ini tidak diselenggarakan, Anda tidak punya hak untuk berbicara dengan saya. Xiaoyan sangat menyadari kekuatannya sendiri. Dia jelas yang terlemah di alam dewa kekacauan ini, dan masalah identitas diri sendiri. Bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia, ia tidak bisa membiarkan pihak lain yakin juga. Apakah yang mulia benar-benar telah jatuh, atau apakah reinkarnasi? Gunakan kelemahan untuk berpura-pura menjadi kuat, untuk menghadapi monster tua itu. Di bawah penutup ini, Xiaoyan harus melepaskannya dari tekanan. Menghadapi identitas Xiaoyan yang terungkap secara langsung, Chu Qiantai masih terkejut karena Xiaoyan dengan tegas mengungkapkan identitasnya. Daripada dia, masih ada beberapa keraguan. Sebelumnya, kamu melihat tiruanku sebagai bayangan darah. Namun katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Xiaoyan tidak menunggu jawaban Chu Qiantai, kemudian dia terus berbicara dengan nada merendahkan. Seolah-olah di matanya, Chu Qiantai bukanlah apa-apa. Bantu aku mendapatkan kembali tahtaku. Taixu akan mundur dari Shenxi. Itu akan saling menguntungkan antara Anda dan saya. Setelah hening sejenak, Chu Qiantai, dia sebenarnya mengutarakan pemikirannya secara langsung. Bukannya dia tidak ingin berkomplot melawan Xiaoyan. Tapi namamu terlalu besar. Jatuh uji coba game sebelumnya, bahkan membuat Chu Qiantai bingung. Setelah langsung mengungkap identitasnya, biarkan Chu Qiantai mematahkan pertahanannya.